Bismillahirrahmanirrahim. Walayat manulan ora kena nanggung sapa alwadi wadi alwadi ata ing titipan illa bitaati angin kejaba kelawan pepeko fiha ing dalem wadiah. Maswaru taati utawi gambarane pepeko iku kathiratun akeh madkuratun kang den tutur fil mutawalati ing dalem kitab kang dawa akan pembahasane. Minha iku tetep setengah saking taati gambarane ceroboh ayutia utawi yen to menitipkan sapa wadi alwadi ata ing wadiah inda ghairihi ing dalem sakliyane mungguhe wadi bila idin kelawan tanpa idin minal maliki saking wong kang duweni wala udra lan ora ana udzur iku maujud minal wadi saking wadi wa min halan iku tetep setengah saking taaddi ayan kula utawi yen to mindah sapa wadi ha ing wadiah min mahallatin saking panggonan audarin utawa oma ila ukra maring liyane dunaha kang sak nisore mahallah fil hirzi ing dalem penyimpanane wa qaulul mudai utawi dawe wong kang den titipi bi fathid dali kelawan fathah dali iku makbulun den trima fi raddiha ing dalem balekaken wadiah alal mudi ing atase wong kang nitip bi kasrid dali kelawan kasrah dali wa alaihi lan iku tetep ing atase wadi ayat kese al wadi iwadi ayah fada utawi ento jaga sapa wadi ha ing wadiah fi hirzi mitliha ing dalem simpenan sepadane wadiah fa illam yaf'al mongko lamun ora nglakoni sapa wadi domina mongko yo nanggung sapa wadi wa idza tuli balan ing dalem nalikane den supres sapa al wadi wadi biha kelawan wadiah ayat kesebil wadiati kelawan wadiah falam yakhruj mongko ora ngetokno sapa wadiah ing wadiah ma'al kudrati ing dalem semertane kuwasa alaiha ing atase wadiah hatta talifat sehingga rusak apa wadiah domina mongko nanggung sapa wadi fain akhara mongko lamun ngakhiraken sapa wadi ihrajaha ing ngetokno wadiah diudrin krana udzur lam yatman mongko ora nanggung sapa wadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teks yang saya baca ini mengenai sesuatu atau kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang yang dititipi, orang yang dititipi barang dan juga orang yang menitipi barang itu seperti apa di sini dijelaskan. Bahwa seseorang yang dititipi itu akan menanggung barang dari si malik, orang yang memiliki harta tersebut, jika ia tidak ceroboh dalam menjaganya. Ketika ia ceroboh, maka ia harus mengganti barang tersebut. Adapun gambaran mengenai ceroboh itu sangat banyak yang disebutkan di dalam kitab yang panjang pembahasannya. Di sini dijelaskan bahwa seseorang yang dititipi itu akan menanggung barang ketika ia menyerahkan kepada selainnya dengan tanpa seizin dari si malik. Malik ini Malik ini menitipkan barang kepada wadi, akan tetapi wadi itu menyerahkannya kepada yang lain tanpa seizin dari orang yang memiliki barang. Maka hal itu ketika terjadi perusakan, maka wadi, orang yang dititipi itu wajib untuk menggantinya. Kalau semisal kita beranjak pada kitab yang lain, gambaran dari ta'addi ini yaitu ketika ia menggunakan barang tidak dengan semestinya, maksudnya barang tersebut tidak dimanfaatkan secara normal seperti sepeda motor biasa, akan tetapi ia dibuat ugal-ugalan seperti balapan padahal bukan sepeda balap, maka ia ketika terjadi rusakan harus menggantinya seperti itu. Itu terdapat di dalam kitab Tausyih. Kemudian si wadi tersebut menyerahkan kepada orang lain padahal dia itu mampu untuk menjaganya sendiri, akan tetapi ia menyerahkan kepada orang lain seperti itu, maka dia seperti tadi, maka wajib menanggungnya. Kemudian gambaran dari ceroboh yang selanjutnya yaitu seorang wadi, seorang yang dititipi itu memindahkan barang dari tempatnya atau rumahnya kepada tempat lain yang mana intensitas keamanannya itu di bawah dari tempat awal. Wadi semisal Malik menyerahkan kepada wadi di kota A, akan tetapi wadi ini memindahkannya ke kota B, padahal kota B itu sering terjadi bentrokan misalnya yang dapat berdampak pada barang yang wadi tersebut jaga gitu. Maka ketika terjadi kerusakan, maka dia harus menggantinya. Kemudian seseorang, ucapan dari muda seorang yang dititipi itu diterima ketika ia mengaku dia telah mengembalikan barangnya. Kemudian di dalam kitab Bajuri itu dijelaskan yaitu ketika seorang yang dititipi itu mengaku telah mengembalikan barang, maka ia
diterima ucapannya dengan menggunakan yamin, menggunakan sumpah, seperti itu. Ketika semisal terjadi perselisihan antara muda dan juga mudi, maka ahli waris itu dibenarkan dengan yamin tersebut. Kemudian ketika orang yang dititipi tersebut sakit, belum sempat sumpah, semisal ada kejadian seperti itu, lantas dia meninggal, maka yang menempati posisinya yaitu ahli warisnya. Itu di dalam kitab Bejuri. Kemudian kewajiban dari seorang yang dititipi yaitu menjaga barangnya di tempat semestinya, fi harzi misliha, di dalam tempat semestinya. Seperti Malik memiliki uang dititipkan kepada seseorang, kepada wadi tersebut, maka sebenarnya jika memandang hakikatnya, uang itu tempatnya di dompet, di bank, atau di almari, atau di yang lain. Akan tetapi lantas wadi ini menempatkan pada posisi yang sembrono, yang ceroboh. Dia misalnya menempatkannya di teras rumah. Nah, itu maka ketika terjadi apa-apa itu harus ditanggung olehnya. Wa idza tuliba al-wadi'u biha, ketika seorang wadi, orang yang dititipi tersebut, dimintai untuk mengembalikan barangnya, Malik meminta kembali barangnya, akan tetapi dia tidak cepat atau tidak segera mengeluarkannya, tidak segera mengembalikannya kepada Malik, padahal ia mampu untuk mengeluarkan atau mengembalikan barang tersebut. Kemudian lantas barang tersebut rusak, maka seorang wadi ini harus menanggung barang tersebut atas kerusakannya. Akan tetapi ketika si wadi, orang yang dititipi tersebut, tidak bisa mengembalikannya dikarenakan udzur, maka hal itu tidak menjadi tanggungan dari si wadi. Seperti kalau misalnya kita melihat kitab Bejuri, itu seperti seorang yang Malik semisal ketika malam hari menagih barangnya, akan tetapi barang tersebut tidak bisa diambil kecuali dengan hari itu berganti siang, atau ya seperti itu, tidak malam, tidak dengan malam, maka hal tersebut disebut sebagai udzur. Maka ketika nanti terjadi kerusakan, itu bukan menjadi tanggung jawab dari si wadi, seperti itu. Kemudian mengenai i'rabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yatmanu, lanya di sini lanafi. Kemudian yatmanu di sini merupakan fi'il mudhari, karena lanafi maka tidak berkonsekuensi menjazmkan. Kemudian al-wadi'u di sini menjadi fa'il, fa'ilnya menjadi dari lafaz yatmanu, yang mana itu merupakan fi'il yang maklum. Kemudian karena maklum maka membutuhkan fa'il, fa'ilnya al-wadi'u. Kemudian al-wadi'ata di sini menjadi maf'ul bi dari yatmanu. Illa bitta'addi, illa di sini merupakan huruf istisna, bitta'addi di sini merupakan susunan huruf jar yang jatuh setelah huruf istisna, itu disebut dengan mustasna. Kemudian fiha, fiha ini merupakan susunan huruf jar yang terdiri dari fi dan juga ha, seperti itu.